Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah, selamat dipertemukan kembali, dan bahasan kali ini masih membahas tentang sekitar kafaratul uzma. Ulama bersabda dalam kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Tanahara Banten, anna syuruto wujubil kafarat, syarat-syarat wajibnya mengeluarkan kafarat ada beberapa hal. Intinya, tidak semua yang melakukan persetubuhan di siang hari pada bulan Ramadan mewajibkan kafarat, sebab ada hal-hal tertentu walaupun orang tersebut melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadan tapi tidak diwajibkan membayar kafarat. Yang pertama, yang harus mengeluarkan kafaratul uzma itu adalah al-wati'u fahoroja bihil mautu. Yang harus mengeluarkan kafarat adalah suaminya, walaupun si istri ini ketika bulan Ramadan mengalami persetubuhan tidak perlu mengeluarkan kafaratul uzma. Yang harus mengeluarkan adalah alwati, yaitu suaminya. Persyaratan yang kedua, wat'un mubsidun, yaitu persetubuhan yang bisa merusak terhadap puasanya. Ada persetubuhan yang tidak bisa membatalkan puasanya, apalagi mengeluarkan kafarat. Sebagai contoh, ada seseorang mu'alaf yang baru masuk Islam, tidak tahu bahwa bersetubuh di siang hari bulan Ramadan itu membatalkan puasa dan harus membayar kafaratul uzma. Ternyata si mu'alaf ini maklum keilmuannya masih terbatas sehingga melakukan hal itu, maka tidak wajib mengeluarkan kafarat. Karena apa? Karena mereka masih buta, masih tidak tahu tentang hukum-hukum yang ada dengan pembatalan puasa. Juga yang diwajibkan mengeluarkan kafaratul uzma itu ketika laki-laki atau seorang suami melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadan dengan keadaan sadar, dengan keadaan semaunya sendiri, bukan atas dasar dipaksa oleh orang lain dengan kena ancaman. Ada seseorang yang sedang melaksanakan puasa Ramadan di siang hari, ditodong dengan senjata, awas kalau kamu tidak menyetubuhi istrimu pada siang hari ini, kamu akan saya bunuh. Lalu seorang suami ini tidak bisa melawan karena diancam akhirnya menyetubuhi istrinya. Maka itu tidak wajib mengeluarkan kafaratul uzma karena atas dasar dipaksa dan tidak bisa berdaya untuk melawan. Lalu selanjutnya, syarat-syarat wajib mengeluarkan kafarat itu ifsadu saumin, apabila puasa yang dirusaknya. Beda lagi ketika seseorang sedang sholat lalu dibatalkan sholatnya, lalu menyetubuhi istrinya, itu tidak wajib mengeluarkan kafaratul uzma. Hanya puasa Ramadan saja yang harus mengeluarkan kafaratul uzma. Lalu selanjutnya, ayub sida sauma nafsihi bihilapi ma afsada sauma ghairihi. Yang wajib mengeluarkan kafaratul uzma itu seseorang yang merusak puasanya sendiri. Bagaimana contohnya? Ada seorang mau bepergian jauh, jarak tempuhnya adalah 85 km. Sedangkan menurut ilmu fikih, ketika jaraknya 85 km, berarti ini boleh sholatnya dijama, 2 waktu sholat disatukan. Berarti ketika jadi musafir, subuh-subuh sebelum terbit fajar, orang ini sudah melakukan perjalanan dari rumahnya untuk menuju ke tempat tujuan. Lalu orang ini di perjalanan tergoda dengan istrinya karena memang sama istrinya, sehingga istrinya dalam keadaan puasa bulan Ramadan di siang hari melakukan persetubuhan. Berarti orang ini meskipun melakukan persetubuhan di bulan Ramadan karena statusnya musafir, orang yang merantau atau orang yang bepergian dan jaraknya
minimal 85 km, maka orang ini tidak wajib untuk mengeluarkan kafarat. Yang kelima, persyaratan untuk mengeluarkan kafarat ini bijimain, dengan cara jima. Bagaimana seseorang jimanya itu di siang hari bulan Ramadan melakukan hal yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam, dengan kata lain homoseksual dan lesbian. Berarti ketika ada lesbian dan homoseksual, dua-duanya ini adalah wajib mengeluarkan kafarat karena sama-sama. Lain lagi dengan suami istri. Kalau lesbian sama-sama perempuan, kalau homo berarti sama-sama laki-laki. Ketika mereka lakukan dalam keadaan berpuasa keduanya, maka orang tersebut dua-duanya wajib melakukan kafaratul uzma. Ada lagi, selain melakukan hal yang dilarang, yaitu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, orang tersebut dalam keadaan berpuasa memperkosa binatang. Maka orang ini walaupun memperkosa binatang wajib mengeluarkan atau melaksanakan kafaratul uzma. Begitupun orang yang di setubuhnya ini, apakah orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah mati, tetap si pelakunya ini harus melaksanakan kafaratul uzma. Bagaimana contohnya? Sebagai contoh, ada seorang suami yang sudah lama tidak pulang-pulang, ada 10 tahun merantau. Lalu ketika pulang dijemput oleh si istrinya karena bergembira luar biasa, dikiranya suami sudah meninggal dunia, malah ini datang kaget sampai meninggal dunia. Ketika si istrinya sudah dimandikan, sudah dibungkus dengan kain kafan, lalu ketika tidak ada orang yang melihat jenazah si istrinya, karena kangennya langsung disetubuhi oleh suaminya, maka si suami ini wajib mengeluarkan kafarat walaupun yang disetubuhi adalah jenazah istrinya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, perlu digarisbawahi ketika ada seorang yang mempunyai wudhu bersentuhan dengan lain jenis, sedangkan lain jenisnya adalah orang yang sudah mati. Ketika disentuh kulitnya dalam keadaan keduanya mempunyai wudhu, mayit sudah diwudukan, mayit sudah dimandikan, orang yang hidup juga sudah mandi dan sudah punya wudhu. Maka ketika menyentuh kulit daripada si jenazah, yang batal itu adalah wudhunya orang yang hidup, bukan wudhunya orang yang mati. Orang yang mati kalau sudah diwudukan dan sudah dimandikan, tidak perlu dimandikan kembali, tidak perlu diwudukan kembali walaupun ada yang memperkosa. Begitu menurut ilmu fikih. Juga selanjutnya, persyaratan yang harus dikeluarkan kafaratul uzma ketika pelakunya ini melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadan, karena kalau memang sudah dewasa. Adapun seorang laki-laki dalam keadaan masih kanak-kanak melakukan hal persetubuhan di siang hari bulan Ramadan terhadap binatang maupun terhadap teman main-mainnya, maka anak ini tidak perlu untuk melaksanakan kafaratul uzma, karena kafaratul uzma ini ada persyaratan-persyaratan dan tertentu. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, juga yang terakhir, yang wajib mengeluarkan kafarat uzma ini ketika bersetubuhnya yakin sudah habis waktu malam. Bagaimana contohnya? Ketika seorang suami kalau masih ada prasangka, dikira masih malam padahal sudah pagi hari, karena jam dindingnya tidak ada dan mati lampu, sehingga keduanya melakukan persetubuhan. Ternyata pas keluar rumah, di luar itu sudah ramai, orang-orang sudah pada keluar berjamaah sholat subuh. Berarti ketika tadi melakukan persetubuhannya itu bukan malam hari, tapi menyangka pada malam hari. Maka karena ada prasangka, itu tidak perlu mengeluarkan kafaratul uzma. Karena apa? Karena ada prasangka masih malam. Juga ketika waktu maghrib, si suami istri ini tidak punya apa-apa, sampai tidak punya air misalkan, sampai tidak punya makanan untuk membatalkan puasanya. Kebetulan cuaca mau hujan. Kata suaminya,
bagaimana kalau kita membatalkan puasa ini dengan persetubuhan? Karena makanan tidak ada, ini kayaknya sudah masuk waktu maghrib karena sudah gelap. Lalu suami istri itu melakukan pembatalan puasanya dengan persetubuhan, dengan prasangka ini sudah maghrib. Ketika beres bersetubuh, tiba-tiba cuaca terang kembali, karena memang tadi menghitam atau gelapnya cuaca itu memang karena diprediksi akan turun hujan. Mereka baru sadar, maka hal tersebut walaupun melakukan persetubuhan dengan istrinya tidak wajib mengeluarkan kafarat. Karena apa? Karena menyangka sudah waktu maghrib padahal belum masuk waktu maghrib. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan besar manfaatnya. Mohon maaf dari segala kesalahannya. Hudz ma sofa wada ma qadar billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.